Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam keadaan beriman. Makanya kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan beriman, husnul khatimah, sebagaimana dahulu Allah selamatkan kita di saat kita lahir, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita di saat kita wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, qad aflahal mu'minun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat awal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita apa yang harus dilakukan menggapai surga Firdaus? Setiap manusia berpeluang untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku berpeluang masuk surga dan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, ini alhamdulillah kabar gembira dari Nabi bahwa umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang gak mau. Ternyata ada orang yang gak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang gak mau masuk surga wahai Nabi, wahai Rasul? Ada. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah yang tidak mau. Bagi mereka yang mau masuk surga adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka bahagialah kita. Kita beriman kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang beriman. Dan dapat meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, wajar engkau taat kepada Allah dan Rasulnya kepada aku, karena engkau bersama aku. Tapi ada di akhir zaman yang aku rindu kepada mereka, mereka pun rindu kepada aku. Mereka tidak melihat Allah dan tidak melihat diriku dan tidak bersama aku. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada mereka karena mereka taat kepada Allah dan kepada diriku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang dirindukan Nabi adalah kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang kelak bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan cita-cita kita bukan sekedar surga, walaupun itu luar biasa. Surga yang paling ringan. Bahkan ada yang menyebutkan 2000 sampai 3000 tahun baru kita bisa mengelilingi seluruhnya. Itu surga yang paling ringan, derajatnya paling bawah. Apalagi surga yang paling tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surga Firdaus, menggapai surga Firdaus, mendapatkan surga yang paling tinggi bersama para nabi, para rasul. Ini luar biasa. Kalau sekedar surga, kalau enggak, naudzubillah min dzalik. Tapi target kita yang paling tinggi. Pernah istri baginda Nabi Muhammad SAW khawatir, wahai Nabi, selama di dunia engkau bersama kami, akan tetapi nanti pada saat di akhirat engkau akan jauh daripada kami. Engkau bersama para nabi dan rasul yang mulia. Tapi kata Nabi, jangan khawatir, selama engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan surga Firdaus? Apa yang harus kita lakukan? Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita hafalkan, kemudian kita pahami, dan tak kalah hebatnya adalah kita aplikasikan di kehidupan kita sampai dengan husnul khatimah. Ini diabadikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inilah kuncinya agar kita masuk ke dalam surga yang paling tinggi, surga Firdaus, dambaan kita semua. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi yang paling hebat adalah masuk ke dalam surga yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Kita beruntung menjadi orang beriman. Betapa banyak saudara kita atau guru-guru kita yang dahulunya belum beriman, kemudian dengan izin Allah mendapatkan hidayah setelah ikhtiar maksimal dan doa, mereka berjuang agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di antara miliaran manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, apa yang terjadi? Allah memilih kita tanpa kita minta. Kita lahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka beruntunglah kita menjadi hamba Allah yang beriman. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Sungguh mulia Allah memberikan kepada kita kemuliaan nikmat iman. Dengan imannya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dengan imannya doanya dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan imannya dia dimasukkan ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir di saat wafat. Jangan khawatir dengan masa depan atau sesuatu yang sudah lewat, karena sudah dijamin nanti orang yang beriman, yang taat kepada Allah, istiqamah dengan keimanannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, amal ibadahnya diterima. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kalau dia tidak beriman, maka tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang beriman itu di dunia apalagi di akhirat. Masya Allah, alhamdulillah, beruntunglah orang beriman. Makanya sering kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam keadaan beriman. Makanya kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan beriman, husnul khatimah, sebagaimana dahulu Allah selamatkan kita di saat kita lahir, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita di saat kita wafat.
dan saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mau masuk surga Firdaus enggak? Harus sholat dan sholatnya khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wudhunya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, tata caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara kekhusyuan, kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat kita, minimal secara globalnya. Bahkan ada Syekhul Qurra yang paham betul dengan Al-Quran, menguasai qiraah syab'ah, qiraah asyrah. Ini luar biasa. Dalam bukunya beliau menyampaikan bahwa adalah apa? Dalam oase Al-Quran, yaitu kita tidak bisa menguasai seluruh Al-Quran kecuali globalnya. Ini saking mulianya, kehebatannya mutiara Al-Quran yang digali nggak pernah habis. Saking mulianya Al-Quran itu. Maka supaya kita mulia, mendapatkan surga Firdaus, selain dengan Al-Qurannya, kemudian kita pahami bacaannya melalui sholat khusyuk kita. Bahkan ada sahabat yang dahulu belum ada anestesi, suntikan agar tidak sakit saat operasi dan sebagainya, dicabut anak panah dari tubuhnya dalam keadaan sholat. Dia tidak merasakan apa-apa. Karena ada apa? Dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokuslah, khusyuklah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman, orang takwa, ahli zikir meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tiada guna, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu yang nikmat misalnya, yang mubah tidak berlebihan, yang membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan yang sia-sia. Boleh istirahat, boleh rehat, boleh bermain dengan istri, ya, dengan keluarga sebentar saja, tidak berlebihan, ya, membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena kebunnya membuat dirinya lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang membuat kita lalai, membuat sesuatu yang bermanfaat, maka kita tinggalkan. Fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tidur ke tidur lagi kita lakukan sebagaimana yang disunnahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang mengeluarkan zakatnya, hartanya dikeluarkan sebulan sekali, 2,5% atau setahun sekali, 5% bahkan, atau mungkin lebih. Apalagi itu kewajiban yang memang sudah harus. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat marah, bahkan diperangi. Padahal sahabat ini terkenal dengan kelemah lembutannya. Orang yang membedakan sholat dengan zakat, bahkan meninggalkan zakat setelah wafatnya baginda Nabi. Padahal selalu digandeng antara sholat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, orang beriman tuh zakat dikeluarkan setiap bulannya atau setiap tahunnya, diingat itu, dikeluarkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerelaan dirinya memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nanti infak sedekah yang luar biasa. Kerelaan hamba, keikhlasannya, berjuangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal Allah lipat gandakan 10 kali lipat di dunia, dan juga Allah lipat gandakan 700 kali lipat di akhirat. Apa-apa yang kita keluarkan pasti Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Hartanya bersih, jauh dari sifat pelit, dan diberkahi oleh Allah. Ditambahkan terus, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah tambahkan karena dia terima dari Allah, dikasih lagi kepada yang lain. Mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat berikutnya adalah apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia melihara kemaluannya kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikah. Zina dosa besar.
kalaupun dia nikah berarti pahalanya sangat agung. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan dirinya, menjaga matanya, menjaga kemaluannya, jaga dirinya. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kecuali kepada istrinya boleh dia, dan budak-budaknya masa lalu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang melampaui batas adalah mereka yang melakukan zina, LGBT dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat agar kita masuk surga Firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang amanah di saat diberikan tanggung jawab. Di antara sifat orang munafik, na'udzubillah min dzalik, adalah apa? Idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Kalau kita orang beriman, orang yang taat kepada Allah, ambil itu amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah tapi syaratnya. Dan kita mempunyai kemampuan menjadi pemimpin. Inni hafizun alim, qawiyyun amin. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang amanah, yang profesional, yang hebat. Dia mampu, maka rebut kepemimpinan itu. Kepemimpinan diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau enggak, orang-orang yang fasik, munafik, maksiat dan dosa, orang yang ingkar kepada Allah merebut kepemimpinan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ya, pada saat kita menjadi pemimpin, kita amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena mendekatkan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku adil. Dan di antara orang yang mendapatkan naungan, di antara naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di antara 7 golongan adalah apa? Imamun adil, imam yang adil. Nah, ini nggak gampang. Semoga kita menjadi pemimpin yang adil, minimal di keluarga kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebaik-baik kalian, bahkan dalam hadis Nabi, adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Maka jadilah kita pemimpin ataupun suami yang adil kepada anak, kepada istri, dan juga kepada warga, kepada rakyat dan sebagainya. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya adalah apa? Syarat kita agar masuk ke dalam surga Firdaus. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, ini yang terakhir. Mereka menjaga salatnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul ibadah kepada Allah, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak-bengkak lantaran ibadah, lantaran bersyukur kepada Allah, dan itu sunnah, bukan yang wajibnya. Maka kita jaga sholat 5 waktu kita, kemudian kita tambahkan lagi dengan amalan sunnah agar menyempurnakan amalan soleh kita. Ya, sholat ini harus dijaga, dan ini pesannya para nabi, para rasul, agar keturunannya mendirikan salat. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, agar anak turunannya saleh, mendirikan salat. Bahkan di usia 7 tahun dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu untuk sholat. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Luqman kepada anaknya, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluarga kalian untuk salat dan sabar melakukannya, sabar memerintahkannya. 7 tahun suruh salat, pastikan anak-anak laki kita sholat kalau bisa berjamaah di usia 7 tahun di masjid. Kalaupun tidak, masih di rumah, bertahap pelan-pelan. Kemudian di usia 10 tahun tidak mau sholat, dibolehkan oleh Nabi untuk memukulnya, memberikan hukuman dengan kasih sayang agar dia kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sholat ini transaksinya di langit. Dahulu peristiwa Isra Mi'raj, pahalanya walaupun 5 waktu seakan-akan sama seperti 50 waktu. Kemudian juga di akhir kehidupan Nabi, yang diingat adalah umatnya dan sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya, hajinya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya bagus kalau sholatnya bagus. Maka jagalah sholat. Ingatkan anak turunan kita untuk menegakkan sholat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya bagus, itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, siapapun dia. Masalahnya sholat kita benar atau enggak, khusyuk atau enggak, benar enggak sesuai tuntunan Nabi, ngerti enggak? Bahkan dalam sholat ini banyak sekali, bahkan disebut dengan doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta rezeki dalam sholat. Setiap 5 waktu kita minta rezeki. Itu kalau target kita dunia ada di situ. Apalagi hidayah Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.